Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alivia Fortuna. Saya bersama teman saya Selvi Triani. Kami dari kelas 11-9. Pada video berikut ini, kami akan menjelaskan tentang proklamasi. Yang pertama ada peran sang proklamator. Sang proklamator yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni tahun 1901. Dialah yang merumuskan teks proklamasi bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Beliau juga yang menandatangani teks proklamasi bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dialah yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Beliau yang menandatangani teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga ikut merumuskan teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Beliau juga lah yang mendampingi Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua ada peran para tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam proklamasi. Dengan jaminan nyawa beliau, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan para rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi pada masa itu. Tokoh yang kedua ada Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo adalah tokoh yang mengusulkan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh yang dipercayai untuk mengetik teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus tahun 1945. Beliau sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik sejak muda. Tokoh yang selanjutnya ada BM Diah atau Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau adalah salah satu wartawan yang berperan aktif dalam proklamasi. Beliau juga ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi di Rumah Maeda. Dialah yang membantu penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah salah satu komandan peta. Ia ditugasi untuk menjemput beberapa tokoh penting. Contohnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian ia merapikan barisannya dan ia mengibarkan sangsaka merah putih bersama dengan Eshuhud, dan yang membawakan bendera merah putih adalah SK Trimurti. Tokoh selanjutnya adalah Eshuhud. Eshuhud adalah salah seorang pemuda yang ditugasi untuk mencari bambu dan mengusahakan bendera yang akan dikibarkan. Karena gugup dan tegang, akhirnya beliau hanya mendapatkan sebatang bambu. Padahal di dekat rumah Insinyur Soekarno ada tiang yang terbuat dari besi. Ia mengibarkan sangsaka merah putih bersama dengan Latif Hendraningrat di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus tahun 1945. Tokoh selanjutnya yaitu Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu. Dan secara tidak langsung Suwiryo ini menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi ini bertugas dalam bidang keamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Tokoh selanjutnya yaitu Sultan Syahrir. Pada masa akhir kependudukan Jepang dan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir termasuk pemuda yang paling aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar pemuda Indonesia segera memerdekakan Indonesia. Karena ia dapat mendengarkan radio bahwasanya Jepang telah menyerah. Setelah merdeka,
Pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Sultan Syahrir pun diangkat sebagai Perdana Menteri RI. Tokoh selanjutnya yaitu Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa ataupun momen di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photo, Semaj, atau IPOS. Tokoh selanjutnya yaitu Syahrudin. Syahrudin adalah seorang wartawan Domei. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi pun kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Tokoh selanjutnya Wus dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh F. Wus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. Tokoh selanjutnya yaitu Lambertus Nicopenus Palar. Lambertus Nicopenus Palar atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Pada tahun 1947, LN Palar ini diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB. Pada akhir tahun 1947, dibantu dengan Sudarpo, Swedarmoko, dan Sumitro. Palar membuka kantor perwakilan RI di New York Jatmoko. Pengakuan kedaulatan RJ 1949, status Palar saat itu adalah sebagai peninjau. Kemudian pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan ninjau dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. Tokoh selanjutnya Sumitro Djojo Hadikusumo. Bengawan ekonomi Indonesia yang idealis ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Selvi Triani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.